Teman-teman, selamat jumpa kembali. Hari ini kita akan membahas keterbandingan kualitas pendidikan di Sumatera Utara, khususnya di kawasan Danau Toba. Memang teman-teman, sejauh ini kepada kita sudah disuguhkan salah satu pendekatan, yaitu pendekatan IPM, Indeks Pembangunan Manusia yang dilakukan oleh BPS, Badan Pusat Statistik, setiap tahunnya. Tetapi kali ini saya tidak cukup puas dengan pendekatan BPS. Karena itu kita akan mencari metode lain. Bagaimana metode lain itu? Tetap saksikan video ini. Nah, metode lain yang saya tawarkan itu adalah seberapa banyak sebuah daerah menyumbangkan calon siswa yang kemudian diterima sebagai calon siswa di SMA DEL. Semakin banyak sebuah daerah menyumbangkan calon siswa untuk kemudian diterima di SMA DEL, dalam asumsi saya, maka indeks pembangunan manusia atau keseriusan pemerintah daerah untuk membangun manusia, membangun pendidikan di daerahnya semakin baik. Asumsi saya ini barangkali berlebihan menurut Anda, tetapi perlu kalian ketahui mengapa saya ambil dalam hal ini SMA DEL adalah karena saat ini DEL adalah sekolah terbaik di Sumatera Utara. Itu bukan kata saya, itu menurut rilis LTMPT, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi. DEL nomor 1, bahkan mengalahkan sekolah yang selama ini sudah mapan dalam pemikiran kita, seperti misalnya adalah Sekolah Sutomo, SMA Sutomo 1. SMA Sutomo 1 sejauh ini adalah sekolah yang sudah sangat mapan, yang sudah melahirkan berbagai pemenang di berbagai olimpiade, dan alumninya sudah sangat banyak yang berhasil. Dalam pengalaman saya, beberapa siswa saya yang kemudian diterima di UI, di ITB, lalu menolak UI dan ITB hanya karena diterima di universitas di luar negeri. Itu adalah Sutomo. Artinya jika dibandingkan dengan DEL saat ini, DEL berada pada posisi Sutomo saat ini. Jadi pada posisi ketenaran kepopularitasan dari DEL saat ini membuat banyak calon siswa mendaftar ke SMA DEL dari berbagai daerah. Banyak sekali. Dalam catatan saya, dari Jakarta saja hampir 40 yang diterima di sana. Hampir 40 yang diterima, berarti yang mendaftar lebih dari 40. Itu masalah sekolah DEL. Jadi DEL itu saat ini adalah sudah merupakan salah satu ukuran keterkualitasan sebuah pendidikan. Malah belakangan ini ada gengsi tersendiri bahwa SMP berprestasi dilihat tidak lagi sebatas dari nilai UN, atau tidak lagi dilihat dari seberapa sering mereka memenangi lomba, tetapi juga seberapa banyak sekolah itu meluluskan siswa ke SMA DEL. DEL sudah menjadi gengsi tersendiri. Karena itu saya pikir, saya ulangi sekali lagi, semakin banyak sebuah daerah menyumbangkan calon siswa ke sekolah DEL, barangkali itu ada titik temunya, ada titik sinkronnya, bahwasanya pembangunan sebuah manusia di daerah itu semakin baik. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya tahun ini sekolah DEL melakukan pola yang berbeda untuk merekrut calon siswa tahun ini. Jika tahun-tahun sebelumnya dalam pelacakan saya hanya berkisar pada 320-an, maka tahun ini calon siswa yang lulus pada tahap pertama adalah 1020. Artinya sampel yang kita terima jauh lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Dalam penelitian, jika sampel lebih banyak, maka ketelitiannya sudah semakin baik. Nah, apakah ada keterkaitan hasil IPM dengan seberapa banyak sebuah daerah menghasilkan calon siswa ke DEL? Mari kita lihat. Dalam catatan saya, dari 1020 calon siswa yang lulus tahap pertama di DEL, ternyata 215 adalah dari Kota Medan. Dari 215 ini, jika kita rinci lagi, 202 berasal dari sekolah swasta yang didominasi oleh Sekolah San Thomas, Santo Yosef, dan sebagainya termasuk Sutomo. Lalu dari negeri hanya 13 orang. Dari sini kita mengetahui bahwasanya sekolah negeri kalah jauh dari sekolah swasta di Medan. Nah, untuk membuktikan apakah ada keterkaitan IPM, ternyata IPM Kota Medan adalah 80,98. 80,98. Nah, yang terbanyak kedua adalah ada pada daerah
dalam catatan saya, Siantar sebanyak 97 orang. Sebanyak 97 orang. Ini sangat menarik. Dari 97 orang ini ternyata cuma satu dari sekolah negeri. Di Siantar, sekolah negeri kalah jauh daripada swasta. Sekolah milik negara kalah jauh daripada milik swasta. Dari 96 ini dominasi oleh sekolah swasta di sana, ada Bintang Timur dan sebagainya. Nah, bagaimana IPM di Siantar? Jika tadi Medan 80,98, di Siantar adalah 78,75. Sampai sini adalah sangat sinkron. Dan yang menarik, mengapa Siantar yang kedua, saya jadi teringat pada nostalgia masa lalu, bahwasanya ketika saya bersekolah di sana, Siantar disebut sebagai kota pendidikan. Masuk akal, karena mereka nomor 2. Lalu yang berada pada posisi ketiga adalah, ini yang cukup menarik saya pikir. Pada posisi ketiga ditempati oleh Samosir dan bukannya Toba. Padahal kalau kita melihat Toba, sekolah Del berada di wilayah Toba, tetapi kemudian mereka kalah dari Samosir. Samosir menyumbang 71 orang. 71 orang. Ini cukup berimbang antara swasta dan negeri, di mana swasta yang didominasi oleh Budi Mulia Pangururan menghasilkan 37, sementara negeri mulai dari Simanindo, Pangururan menghasilkan 34. Cukup berimbang. Nah, berapa IPM Samosir? 70,63. Masih di bawah Siantar. Ada titik temunya. Lalu berada pada posisi 4 adalah, ini yang tidak ada saya pikir titik temunya. Pada posisi 4 ditempati oleh Toba, di mana mereka menyumbangkan 64, tidak terlalu sebanding, swasta 48, negeri 16. Swasta ini didominasi oleh sekolah yang baru saya dengar, Budi Dharma atau Budi Luhur, itu Budi Dharma, menyumbangkan swasta 48. Berapa IPM dari Toba? Di atas dari Samosir, 75,16. Lalu untuk selanjutnya adalah dikuasai oleh Dairi. Dari Dairi ini swasta 22, yang menarik negeri justru 23. Di Dairi negeri, sekolah yang dikelola oleh negara melampaui pencapaian Santo Paulus di Sidikalang. Itu pada posisi selanjutnya. IPM mereka 71,57. Kita urutkan nanti. 71,57. Kita cari data yang lain. Saya sangat bangga karena pada posisi selanjutnya adalah Humbang Hasundutan. Tetapi tidak seperti Dairi di mana yang unggul adalah swasta, justru di Humbang yang unggul adalah tidak seperti Dairi yang unggul adalah negeri. Di Humbang yang unggul justru swasta yang didominasi oleh salah satu sekolah di sana. Ada sih dari Lintong Yuta, tapi saya pikir cuma 1-2, tetapi kemudian lainnya didominasi oleh Santa Lucia, sekitar 24 calon siswa yang masuk ke Del. Selebihnya 15 orang lagi adalah dari negeri. Jadi totalnya Humbang menyumbang calon siswa ke Del adalah 41 orang. Lalu berapa IPM Humbang? Di bawah yang di atas tadi, 68,87. Nah, yang mungkin yang bikin saya lebih menarik lagi, Taput di bawah Humbang. Tapanuli Utara di bawah Humbang. Meski IPM Taput 73,47, tetapi nyatanya mereka hanya menyumbang 31 calon siswa ke DL. 6 dari negeri, selebihnya dari swasta. Di Taput ada beberapa swasta yang menyumbang ini, ada dari Santa Maria, ada juga yang dari Siborong-Borong. Nah, untuk selanjutnya kita lihat Simalungun hanya 2, Tapteng hanya 10, Serdang hanya 6, Tebing hanya 6, Jakarta 40. Karo
11. Sibulga 6 orang, Binjai 5 orang, Rantau 3 orang, Asahan 5 orang. Begitulah kira-kira kalau kita melihat keterbandingan kualitas pendidikan dilihat dari DEL. Yang pertama yang menang adalah yang pertama yang menang adalah Medan, lalu Siantar, lalu Samosir, lalu Toba, lalu Humbang, lalu yang selanjutnya adalah Tapuk. Di luar itu salah saya tadi, yang pertama adalah Medan, kedua Siantar, ketiga Samosir, lalu Toba, lalu Humbang, lalu sebelum Humbang ada Dairi, lalu Humbang, lalu Taput. Selebihnya yang lainnya terkesan minor.